Assalamualaikum. Kami dari kelompok 2 ingin membahas tentang berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Beranggotakan Ani Hayatul Ulia dengan NIM 2052-31057, Gina Anggraini dengan NIM 2052-31059, Soifatul Jannah dengan NIM 2052-31061, Radita Prasasti dengan NIM 2052-31069, dan yang terakhir Nanda Renata dengan NIM 2052-31071. Sejarah Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan berikrar, satu, bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Yang kedua, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928, bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945, karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Terdapat dalam bab 15 pasal 36. Lalu, dari mana bahasa Indonesia berasal? Bahasa Indonesia berasal berdasarkan keputusan Kongres Bahasa Indonesia II tahun 1954 di Medan. Antara lain menyatakan bahwa berdasarkan sejarah, bahasa Indonesia mempunyai akar dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sudah dipergunakan sebagai bahasa penghubung bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan hampir di seluruh Asia Tenggara. Bahasa Melayu mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Hal itu dibuktikan dengan ditemukannya prasasti di kedudukan Bukit Berangka tahun 683 Masehi, Palembang. Talang Tuo Berangka tahun 684 Masehi di Palembang, Kota Kapur Berangka tahun 686 Masehi, Bangka Barat, dan Karangbrahi Berangka tahun 688 Masehi di Jambi. Prasasti itu bertuliskan huruf Pranagari berbahasa Melayu kuno. Bahasa Melayu kuno itu tidak hanya dipakai pada zaman Sriwijaya. Di Jawa Tengah, Ganda Suli juga ditemukan prasasti kerangka tahun 832 Masehi. Di Bogor ditemukan prasasti berangka tahun 942 Masehi yang juga menggunakan bahasa Melayu kuno. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku pelajaran agama Buddha. Bahasa Melayu juga dipakai sebagai bahasa penghubung antar suku di Nusantara dan sebagai bahasa perdagangan baik pedagang antar suku di Nusantara maupun para pedagang yang datang dari luar Nusantara. Informasi dari seorang ahli sejarah Cina, Yixing, yang belajar agama Buddha di Sriwijaya, antara lain menyatakan bahwa di Sriwijaya ada bahasa yang bernama Koen Luen. Yang dimaksud Koen Luen adalah bahasa penghubung di Kepulauan Nusantara, yaitu bahasa Melayu. Perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu tampak makin jelas dari peninggalan kerajaan Islam, baik yang berupa batu bertulis, seperti tulisan pada batu nisan di Minye Tujoh, Aceh,
berangka tahun 1380 Masehi maupun hasil susastra pada abad ke-16 dan abad ke-17 seperti syair Hamzah Fansuri, hikayat Raja-Raja Pasai, sejarah Melayu, Tajus Salatin, dan Bustanus Salatin. Bahasa yang baik adalah bahasa yang sesuai dengan situasi. Sebagai alat komunikasi, bahasa harus dapat efektif menyampaikan maksud kepada lawan bicara. Karenanya, laras bahasa yang dipilih pun harus sesuai. 5 laras bahasa yang dapat digunakan sesuai situasi. Yang pertama, ragam beku atau frozen. Yang kedua, ragam resmi atau formal. Yang ketiga, ragam konsultatif atau konsultatif. Yang keempat, ragam santai atau casual. Yang kelima, ragam akrab atau intimate. Pengertian bahasa baku dan bahasa tidak baku. Bahasa baku atau formal adalah varietas bahasa yang berkontras dengan bentuk-bentuk vernakuler atau termasuk dialek geografis dan sosiolek. Bahasa baku diterima di masyarakat sebagai pengganti komunikasi publik dan formal, seperti dalam perundang-undangan, surat menyurat, dan surat resmi. Sedangkan bahasa tidak baku atau informal merupakan kata yang digunakan tidak sesuai dengan kaidah atau pedoman bahasa yang telah ditentukan. Umumnya, kata tidak baku sering digunakan dalam percakapan sehari-hari atau dalam bahasa tutur. Ciri-ciri ragam bahasa baku. Yang pertama, penggunaan kaidah tata bahasa normatif. Misalnya, dengan penetapan pola kalimat yang baku, yaitu acara itu sedang kami ikuti dan bukan acara itu kami sedang ikuti. Yang kedua, penggunaan kata-kata baku. Misalnya, cantik sekali dan bukan cantik banget. Uang dan bukan duit. Serta tidak mudah dan bukan enggak gampang. Yang ketiga, penggunaan ejaan resmi dalam ragam tulis. Ejaan yang kini berlaku dalam bahasa Indonesia adalah ejaan yang disempurnakan atau EYD. Bahasa baku harus mengikuti aturan ini. Yang keempat, penggunaan lafal baku dalam ragam lisan. Meskipun hingga saat ini belum ada lafal baku yang sudah ditetapkan, secara umum dapat dikatakan bahwa lafal baku adalah lafal yang bebas dari ciri-ciri lafal dialek setempat atau bahasa daerah. Misalnya, atap dan bukan atep, habis dan bukan abis, serta kalau dan bukan kalau. Yang kelima, penggunaan kalimat secara efektif. Di luar pendapat umum yang mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu bertele-tele, bahasa baku sebenarnya mengharuskan komunikasi efektif. Pesan pembicara atau penulis harus diterima oleh pendengar atau pembaca persis sesuai maksud aslinya. Selanjutnya, ciri-ciri ragam bahasa tidak baku. Yang pertama, tidak memiliki subjek atau predikat atau keduanya. Yang kedua, menggunakan kata-kata, frasa, atau bentuk lain yang tidak perlu. Yang ketiga, dapat terpengaruh bahasa daerah atau bahasa asing. Yang keempat, terpengaruh oleh perkembangan zaman. Yang kelima, digunakan dalam pembicaraan santai sehari-hari. Yang keenam, dapat dibuat oleh siapa saja sesuai keinginannya. Yang ketujuh, ejaan yang digunakan tidak tepat atau tidak sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Yang kedelapan, preposisi tidak digunakan dengan tepat. Contoh kata baku dan kata tidak baku. Yang pertama, contoh dari kata baku. Abjad, akhirat, aktif, analisis, antre, azan, balsam, baterai, cedera, cabai, capai, dan daftar. Sedangkan dalam bahasa kata tidak baku, yang pertama abjad, akhirat, aktif,
analisa, antri, azan, balsem, baterai, cidera, cabe, capek, dan daftar. Lalu, bagaimana cara memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar? Untuk memahami bagaimana menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, terlebih dahulu kami akan memberikan sedikit penjelasan. Berbahasa Indonesia dengan baik dan benar dapat diartikan sebagai pemakaian kata-kata dalam ragam bahasa yang serasi dan selaras dengan sasaran dan tujuannya. Dan yang terlebih penting lagi adalah mengikuti kaidah bahasa yang baik dan benar. Pernyataan bahasa Indonesia yang baik dan benar mengacu pada ragam bahasa yang dimana memenuhi persyaratan kebaikan dan kebenaran. Bahasa yang diucapkan biasanya adalah dalam bentuk bahasa yang baku. Menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar mempunyai beberapa konsekuensi logis terkait dengan pemakaiannya yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Pada saat kondisi tertentu, yaitu pada situasi formal, penggunaan bahasa Indonesia yang benar menjadi pilihan atau prioritas utama dalam berbahasa. Kriteria yang digunakan untuk melihat penggunaan bahasa yang benar adalah kaidah bahasa, dan kaidah itu sendiri meliputi 6 aspek. Yang pertama, tata bunyi atau fonologi. Yang kedua, tata bahasa atau kata dan kalimat. Yang ketiga, kosakata. Yang keempat, ejaan. Yang kelima, makna. Dan yang keenam, kelogisan. Dan pada aspek tata bunyi, kita mungkin sudah mengenal bunyi F, V, dan Z. Contoh kata-kata yang benar adalah fajar, fakir atau miskin, motif, aktif, variabel, vitamin, devaluasi, zakat, zebra, dan izin. Dan contoh kata yang tidak benar: fajar, fakir atau miskin, motif, aktif, variabel, vitamin, devaluasi, zakat, zebra, dan izin. Pada aspek pelafalan, termasuk juga aspek tata bunyi. Contoh pelafalan yang benar adalah kompleks, korps, transmigrasi, ekspor. Bukan kompleks, korps, transmigrasi, dan ekspor. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan materi kami. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat pada teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.